Di kota Solo, aku belajar satu hal pahit. Cinta tidak selalu pergi karena tidak diperjuangkan, kadang ia hancur justru karena terlalu lama disembunyikan. Hujan turun pelan di jalan Slamet Ria di sore itu, membasahi aspal seperti ingatan yang sengaja dilupakan. Lampu-lampu toko mulai menyala satu persatu, memantul di genangan air. Solo selalu seperti ini, tenang di permukaan, tapi menyimpan ribuan cerita yang tak pernah selesai. Namaku Sekar Ayuning Tias, aku lahir dan besar di kota ini, kota yang orang bilang penuh tata krama, penuh senyum sopan, dan penuh rahasia yang dikubur rapi di balik kata, ora popo. Hari itu, aku berdiri di depan stasiun balapan, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Satu pesan belum kubuka sejak pagi. Sekar, aku pulang. Kita harus bicara. Raka. Namanya seperti mengetuk dadaku dari dalam. Raka Pradipta, laki-laki yang dulu kupikir akan kunikahi, laki-laki yang pergi tanpa pamit 3 tahun lalu. Dan ironisnya, laki-laki yang kembali tepat ketika aku hampir menjadi istri orang lain. Aku bertemu Raka pertama kali di Taman Balekambang, 7 tahun lalu. Waktu itu aku mahasiswa sastra Jawa, sibuk mencatat tembang Macapat, sementara Raka, anak teknik yang sok tahu, duduk di bangku taman sambil memainkan gitar butut. Mas, itu lagu Didi Kempot tapi chordnya salah, kataku spontan. Dia menoleh, alisnya naik, kalau mbaknya bisa, ayo betulkan. Dan sejak sore itu, kami tak pernah benar-benar berpisah, kami tumbuh bersama, kopi di pasar gede, motor tua keliling Laweyan, mimpi-mimpi kecil tentang masa depan yang terasa sangat mungkin. Raka selalu bilang, Sekar, aku nggak janji jadi orang kaya. Tapi aku janji pulang. Janji yang kini terasa seperti lelucon paling kejam. Namanya Bagas Wiratama. Aku mengenalnya 3 tahun lalu, tak lama setelah Raka menghilang tanpa kabar. Bagas datang bukan dengan janji-janji besar, tapi dengan kehadiran yang konsisten. Dia anak pengusaha batik Laweyan. Sopan. Terlalu sopan. Bahkan setiap menjemputku, dia selalu turun dari mobil dan menyapa ibuku. Assalamualaikum, Bu. Sekar sudah siap? Ibuku menyukainya, ayahku mempercayainya, dan aku, perlahan belajar tenang bersamanya. Bagas tidak pernah memaksaku melupakan Raka, tapi dia juga tidak pernah bertanya terlalu dalam. Dan mungkin disitulah masalahnya. Ponselku bergetar lagi. Aku di Solo seminggu. Kalau kamu masih mau dengar penjelasanku. Aku memejamkan mata. Penjelasan apa yang bisa membenarkan menghilang 3 tahun tanpa satu kabar pun? Namun dadaku tetap sesak karena cinta yang tak selesai tidak pernah benar-benar mati. Aku akhirnya bertemu Raka di tempat yang sama seperti dulu, warung serabi dekat Notosuman. Bau santan dan gula Jawa menguar, membawa kenangan yang terlalu akrab. Raka duduk di sana, lebih kurus, rambutnya lebih pendek, matanya masih sama. Sekar, katanya pelan. Satu kata. Tapi cukup membuat lututku lemas. Kamu gak berubah, lanjutnya. Aku tersenyum getir, kamu berubah. Dan kamu datang terlambat. Raka menunduk, aku pergi bukan karena gak cinta. Kalimat itu, kalimat paling klise di dunia, justru yang paling menyakitkan. Terus kenapa? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia menatapku, ragu. Karena waktu itu aku harus memilih, dan aku salah. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh, di rumah, Bagas mengirim pesan. Sekar, ibu mau ketemu keluarga minggu depan. Kita serius kan? Ya. 2 laki-laki, 2 masa, 1 kota yang menyimpan semuanya. Dan aku berada tepat di tengah, di antara cinta lama yang belum sembuh, dan cinta baru yang terlalu baik untuk disakiti. Aku tidak tahu saat itu, bahwa pilihanku nanti bukan hanya akan melukai 1 hati, tapi menghancurkan 3 kehidupan sekaligus. Dan bahwa rahasia terbesar Raka belum dia katakan malam itu. Solo tidak pernah benar-benar tidur, ia hanya diam, mendengarkan. Pagi itu aku duduk di teras rumah, menatap pohon mangga yang ditanam ayah sejak aku SD. Angin membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Ibuku keluar membawa teh hangat. Kamu kelihatan capek, enduk, katanya lembut. Aku mengangguk, capek menahan perasaan yang saling tarik-menarik seperti 2 tangan yang ingin merobek dadaku dari dalam. Aku setuju bertemu Raka lagi, kali ini di Jembatan Tirtonadi,
Tempat kami dulu sering duduk melihat Bengawan Solo mengalir. Air sungai tampak keruh, mengalir tanpa peduli apa yang ditinggalkan di belakangnya. Aku nggak punya banyak waktu, kata Raka. Nada suaranya berbeda. Lebih serius. Lebih pasrah. Kamu dulu bilang harus memilih, kataku. Pilih apa? Raka menghela napas panjang, lalu membuka tasnya. Dia mengeluarkan map coklat, agak kusut. Hasil medis, katanya pelan, 3 tahun lalu. Tanganku gemetar saat membukanya. Tumor otak. Stadium awal. Dokter bilang peluang hidupku kecil kalau telat operasi. Lanjutnya, aku nggak mau kamu nunggu orang yang bahkan nggak tahu bisa hidup sampai kapan. Aku menutup mulut. Air mataku jatuh begitu saja. Kenapa nggak bilang? Suaraku hampir pecah. Karena kamu pantas dapat masa depan yang pasti. Jawabnya, bukan laki-laki yang mungkin mati kapan saja. Saat itu aku sadar, kadang orang pergi bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu mencintai dengan cara yang salah. Sementara itu, Bagas berubah. Dia mulai sering diam, mulai memperhatikan hal-hal kecil. Aku yang lebih sering melamun, ponsel yang tak pernah jauh dari tanganku. Suatu malam, di dalam mobil, dia berkata pelan, "Sekar, kamu masih mikirin dia, ya?" Aku terdiam terlalu lama. Bagas tersenyum pahit. Aku cuma mau jujur. Aku bisa nerima masa lalumu. Tapi aku nggak bisa nikah sama orang yang hatinya belum pulang. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari kemarahan apapun. Takdir seperti sengaja mempermainkan kami. Aku, Raka, dan Bagas, bertemu di satu tempat rumah sakit Dr. Muardi. Raka sedang kontrol, Bagas mengantar ibunya, dan aku, berdiri di antara mereka seperti simpul yang tak bisa dilepaskan. Tatapan mereka bertemu, tidak ada teriakan. Tidak ada adegan dramatis. Hanya dua laki-laki yang sama-sama tahu mereka mencintai perempuan yang sama. Bagas menatapku, "Kamu pilih dia?" Aku membuka mulut, tapi tidak ada jawaban yang cukup jujur tanpa melukai siapapun. Aku akhirnya membuat keputusan. Aku menemui Raka di kos kecilnya dekat UNS. "Kalau kamu masih mau berjuang, aku mau," kataku. "Kita hadapi semuanya bareng." Raka tersenyum, tapi senyum itu, seperti pamitan. Pukul 4.17 pagi. Telepon dari nomor tak dikenal. Ini dari IGD Muardi. "Apakah Anda keluarga Raka Pradipta?" Duniaku runtuh bahkan sebelum aku tahu jawabannya. Tumornya pecah, operasi darurat terlambat. Di tangannya, perawat menemukan surat untukku. "Sekar, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah kalah dari waktu. Aku tidak pernah ingin kamu memilih aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Hiduplah. Bahagialah. Dan jangan menunggu orang yang tidak akan kembali. Raka." Aku menjerit tanpa suara. Sebulan kemudian, aku dan Bagas duduk di pendopo Laweyan, kami membatalkan pernikahan. Tidak ada kebencian, hanya luka yang belum sembuh. "Aku harap kamu bahagia," katanya. Aku tahu, kami saling mencintai, tapi cinta saja tidak selalu cukup. Setahun kemudian, aku mengajar sastra Jawa di SMA. Di kelas, aku mengajarkan tembang tentang kehilangan. Di halaman terakhir buku catatan Raka, yang baru kutemukan, ada satu kalimat yang membuat nafasku terhenti. Tumor itu tidak pernah sepenuhnya hilang, tapi yang paling mematikan bukan penyakit, melainkan keputusan untuk pergi sendirian. Aku menutup buku itu. Solo tetap tenang, Bengawan Solo tetap mengalir. Dan aku akhirnya paham, cinta segitiga ini tidak pernah tentang memilih siapa, melainkan tentang kehilangan yang tidak bisa dihindari.